Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video ini saya akan menyampaikan tanggapan terkait dengan diskusi 12. Yang pertama adalah bagaimana asesmen autentik meningkatkan kualitas pembelajaran tematik. Yang pertama adalah mengukur integrasi pengetahuan. Berbeda dengan tes terpisah per mata pelajaran, asesmen autentik menilai kemampuan siswa menyatukan pengetahuan dari IPA, IPS, bahasa, dan matematika untuk menyelesaikan satu masalah atau proyek tematik. Contoh dalam tema lingkungan sehat, kita tidak menilai hafalan desain pencemaran, tetapi bagaimana siswa menganalisis sampah di sekolah, yaitu berkaitan dengan IPA, menghitung volumenya, yaitu matematika, membuat laporan investigasi, yaitu bahasa Indonesia, dan merancang kampanye sosial, yaitu IPS dan juga seni. Kemudian yang kedua adalah fokus pada proses dan keterampilan abad 21. Asesmen seperti portofolio, observasi proyek, dan presentasi memungkinkan guru untuk melatih perkembangan siswa yang berkaitan dengan 4C, yaitu kolaborasi, berpikir kritis, kreatif, dan komunikasi siswa selama pembelajaran berlangsung. Ini adalah tujuan utama pembelajaran tematik yang sering terlewatkan dalam ujian kertas atau pensil. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan keterlibatan dan makna. Siswa melihat relevansi langsung ketika hasil karya mereka seperti poster, model, atau video dokumenter atau pameran dinilai. Mereka belajar karena ada tujuan nyata, bukan sekadar untuk nilai ujian semata. Yang keempat adalah umpan balik formatif yang kaya. Asesmen autentik bersifat keberlanjutan. Guru memberi umpan balik di setiap tahap proyek, membantu siswa memperbaiki diri sebelum hasil akhir. Ini memperkuat pemahaman secara mendalam. Kemudian pengalaman menerapkan asesmen autentik di kelas. Misalkan temanya adalah pasar dan kehidupan ekonomi di kelas 4 sesuai dengan yang saya ajarkan. Perencanaannya, tema mengintegrasikan matematika, uang, operasi hitung, IPS, jenis pekerjaan, interaksi ekonomi, bahasa Indonesia seperti wawancara, menulis laporan, dan SPDP yaitu desain kemasan. Tugas autentik yang dirancang proyek pasar mini kelas, di mana siswa secara berkelompok menjadi perencana dan pedagang di sebuah simulasi pasar. Kemudian, pelaksanaan dan jenis asesmen yang digunakan adalah satu observasi terstruktur atau rubik. Saya mengamati dinamika kelompok saat merencanakan barang yang dijual, menentukan harga, dan strategi promosi. Rubik berisi indikator kolaborasi, inisiatif, dan penerapan konsep matematika. Yang kedua adalah penilaian kinerja atau performance assessment. Pada hari pasar mini, siswa berperan aktif sebagai penjual dan pembeli serta kasir. Saya menilai kemampuan berhitung transaksi real-time, komunikasi dengan pembeli. Kemudian portofolio, setiap kelompok mengumpulkan dokumen proses, riset kecil-kecilan tentang harga bahan baku, desain kemasan, dan catatan modal dan keuntungan, serta refleksi kelompok. Yang terakhir adalah konferensi atau refleksi siswa. Setelah proyek, saya melakukan wawancara singkat dengan setiap kelompok. Pertanyaan seperti apa kendala terbesar dalam kerja tim, atau mengapa kalian menetapkan harga sekian, membuat mereka merefleksikan pengalaman dan menghubungkannya dengan konsep-konsep akademik. Dampak yang teramati yang pertama adalah motivasi tinggi. Siswa sangat antusias karena memiliki tujuan yang jelas dan merasakan tanggung jawab yang nyata. Yang kedua, pemahaman kontekstual. Konsep matematika seperti untung rugi dan pecahan uang menjadi sangat hidup dan mudah dipahami karena diterapkan secara langsung atau konkret. Yang ketiga adalah keterampilan holistik. Saya melihat siswa yang biasanya pasif ternyata aktif dalam mendesain poster, atau siswa yang kurang dalam matematika bisa berkontribusi dalam negosiasi. Asesmen ini menangkap lebih banyak keberhasilan dari setiap anak. Yang keempat adalah data untuk guru. Observasi memberikan data kualitatif yang kaya tentang dinamika sosial dan pemahaman konseptual siswa, yang membantu saya menyesuaikan pembagian atau pembelajaran ke depan.
Kemudian tantangan dan solusi. Yang pertama adalah tentu waktu. Asesmen autentik membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Solusinya adalah merencanakan proyek besar secara periodik dan menggunakan asesmen sederhana seperti jurnal harian atau checklist observasi untuk aktivitas integratif harian. Yang kedua adalah subjektivitas. Penilaian bisa dianggap subjektif. Solusi menggunakan rubrik penilaian yang sangat jelas dan terukur. Yang ketiga adalah beban administrasi. Solusinya seperti apa? Yaitu menggunakan teknologi sederhana seperti form digital untuk observasi atau foto video singkat berbagai bukti portofolio. Baik, itu saja mungkin saya sampaikan Ibu dosen. Untuk itu saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.